Sekarang aku mau masukkan si serehnya sama lengkuas yang sudah aku geprek. Oke ya. Mau buat bumbu ayam ungkep. Ini ayamnya sudah aku bersihkan. Aku beli tadi 3 pak. Satu pak itu beratnya 750 gram. Jadi aku beli tadi ada 3 pak. Ini mau aku ungkep untuk aku simpan di freezer. Jadi kalau misalnya pengen ayam goreng atau mau buat soto, aku sudah punya ayamnya. Oke ya. Begini amat ya. Aku kasih dulu yang ayamnya itu pakai garam kasar. Ini nggak pakai jeruk nipis ya guys, hanya aku garamin aja pakai garam kasar. Sekarang aku diamkan dulu ayamnya. Sambil ayamnya aku diamkan, aku ulek dulu bumbunya. Di sini aku punya bumbu untuk ayam ungkep. Itu nggak terlalu ribet ya, hanya cabai. Aku ulek pakai tangan. Sama nanti ada bubuk bawang putih, terus sumber bubuk juga. Baru nanti ada juga kunyit bubuk, ada jahe, sama lada, bubuk semua. Jadi hanya si cabai aja nanti yang perlu diulek, sama terasi. Nah itu aja bumbunya yang aku biasa buat. Nanti kalau misalnya mau perlu untuk soto kuahnya, aku tinggal tambah kemiri digiling, baru aku kasih sama apa namanya itu adas, terus aku kasih juga bubuk kari. Nah seperti ini dia. Ini nanti untuk si ayam kalau mau kuahnya dijadikan kuah soto. Ini maaf ya guys, aku pakai penutup kepala karena kan rambutku lagi pendek. Ini nggak bisa aku ikat atau aku bandonya lagi nggak ada. Jadi aku pakai harnet aja supaya nanti nggak ada kotoran-kotoran atau apapun itu yang jatuh ke makanan ya, biar tetap bersih. Oke ya, aku ulek dulu cabenya. Nah, aku taruh di sini. Sebentar aku ambil jeruk nipisnya dulu. 2000 years later. Ini dia jeruk nipisnya. Aku potong dulu pakai parang. Seperti ini dia guys, nggak terlalu halus. Nah ini dia, aku masukin jeruk nipisnya karena besok aku mau nyoto, jadi sambalnya aku sudah punya stok. Ini duluan yang aku habiskan, baru nanti yang baru. Si bawang putih bubuk. Ini kalau kita udah biasa masak, nggak perlu disendok-sendok juga. Ilmu kira-kira rasanya juga udah mantep. Nah ini sih jahe. Aku masukin jahe. Oke. Masukin lada. Nggak usah banyak. Masukin kunyit. Kunyitnya 2 sendok supaya dia kuningnya cantik. Tambahin sedikit lagi. Baru ketumbar. Ketumbarnya 2 sendok. Oke. Nah, udah si ini apa namanya? Terasi. Terasiku ini masih ada sisa setengah. Karena kemarin juga aku bikin terasi. Nah, ini karena ada setengah, aku ambil setengah lagi.
Jadi 1 bungkus kemiri ya. Ini aku kasih dulu cabenya sedikit biar ada rasa pedes-pedes. Nah ini segini aja ya guys. Baru aku kasih air tapi nggak banyak, segini aja karena dia bubuk semua. Aku campur. Ini si terasinya nggak aku bakar, nggak aku ulek karena nanti dia kan hancur sendiri ya waktu dimasak. Dan kalau aku ungkep itu nggak seperti ibu-ibu yang lain ya guys, yang digoreng dulu bumbunya. Aku nggak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aku malah masukin di dalam ayamnya terus aku diamkan. Nah nih aku sudah kasih ini. Oke. Jadinya seperti ini dia. Ya, kita diamkan dulu. Aku ambil dulu di freezer lengkuas, serai, sama daun jeruknya. A few moments later. Nah, ini dia. Nih yang frozen lime leaf, maksudnya daun jeruk yang sudah frozen, sama ini semuanya aku frozen. Jadi nanti tunggu dia nggak keras dulu baru aku masukin ya. Jadi ini kita diamkan dulu ya. Sekarang kita mau masak ayamnya yang tadi sudah kita diamkan selama 25 menit ya. Ini ayamnya sudah kita mau masukin ke panci untuk kita ungkep. Kita nyalakan dulu apinya. Aku bikin apinya di nomor 4 ya. Aku masukin satu-satu. Ini dia guys ayamnya. Sekarang kita ungkep dulu, kita tutup, kita kecilkan di nomor 2 supaya airnya keluar ya. Airnya keluar pelan-pelan apinya. Baru nanti kalau dia sudah keluar air dan matang, kita angkat, kita pisahkan airnya sama ayamnya supaya airnya itu besok jadi kuah soto. Aku tinggal masukkan ke kulkas. Nah ini aku belum masukkan si serai, lengkuas sama daun jeruknya karena masih keras. Daun jeruknya aja yang aku sudah cuci dan aku masukin. Ini aku buatnya 4 lembar ya guys, 4 lembar daun jeruk. Nah dia seperti ini. Tetap masaknya tanpa mecin, jadi hanya mengandalkan si terasi ABC tadi sama garam. Oke ya, kita biarkan dulu dia sampai keluar airnya dan matang ayamnya. Nih guys, sekarang sudah 1 jam kurang ya, hampir 1 jam dia kita masak di api nomor 1. Airnya juga sudah mulai keluar. Sekarang aku mau masukkan si serehnya sama lengkuas yang sudah aku geprek. Oke ya, kita masukin terus kita aduk. Sudah mulai tercium wanginya karena si serai sama si lengkuasnya udah kita masukin ya. Nah ini dia, kita biarkan dulu. Nanti baru kita kasih garam. Setelah dia matang, lembek, baru kita matikan api. Habis itu baru kita kasih garam. Enggak, langsung sekarang kita kasih garamnya. Nanti aja pas apinya sudah mati ya. Seperti ini dia. Nih, airnya sudah keluar ya, guys. Wow. Sudah keluar airnya, tuh. Nah, kita masaknya di api nomor 1. Jadi, kita biarkan dulu. Kita tutup lagi sampai dia matang. Ini nggak kita buka-buka biar dia bener-bener kaldunya itu keluar. Oke ya, sambil nunggu kita masak nasi dulu ya. Udah, sekarang kita lihat ya guys, ini dia sudah mendidih ya, tuh
sudah matang sepertinya. Kita cek dulu. Iya, dia sudah matang. Nah, dia sudah lembek nih. Ini nggak enaknya kalau semua bumbunya pakai powder ya, pakai bubuk. Jadi kelihatan seperti nggak halus gitu, masih kayak ada kayak kotor. Padahal sebenarnya dari bumbunya itu tadi. Ini lengkuasnya. Nah, kita biarkan. Posisinya api kita matikan supaya, tapi nggak kita pindahkan. Ini si pancinya biarkan dengan posisi apinya walaupun mati. Lempengannya kan masih panas nih, lempengan kompor, biar dia tetap panas, makin matang gitu, makin lembek. Oke ya. Sambil nunggu itu si nasiku juga sudah matang. Nih dia sudah di tombol warm. Tuh dia sudah matang. Sekarang tinggal kita kupas. Aku kupas dulu di meja ya. Nanti kita buang ke tempat sampah semuanya. Ini kulitnya kita buang ke tempat sampah. Kita cuci. Kita pakai wadah yang ini. 2 sama toge 2. Togenya itu buat besok teman si soto. Nah, timunnya kita simpan di tudung saji. Nanti ayamnya guys, aku masukin di plastik food grade ya. Di sini aku buat beberapa, aku bagi-bagi untuk 1 kali makan, baru nanti aku kasih di frozen. Jadi dia ini aku punya yang besar karena yang kecilnya kebetulan habis. Nanti kalau sudah dingin. Tapi sekarang aku mau goreng si ayamnya yang 6 potong tadi. Ini minyak sudah aku panaskan untuk makan malamnya. Kalau masuk ini masih ada malam yang hancur dagingnya. Ini kita simpan dulu sambil nunggu si ayamnya matang. Kita akan pindahkan ini ke plastik. Dia sih masih panas ya, jadi kita harus dinginkan lagi di tempat yang ini. Ini sayang kuahnya. Kita mau pindahkan supaya cepat dingin dia, sambil nunggu si itunya ya. Aku sambil pegangin. Aku rasa tadi belum terlalu lembek, malah udah ada sebagian yang hancur di dalam-dalamnya itu. Tuh, tinggal beberapa ya, ini nggak muat. Kita ambil mangkoknya satu lagi. Yang ini kita pindah. Satu lagi. Ini dia ya. Udah habis, tinggal serai lengkuas sama kuahnya aja di sini. Kita biarkan dingin. Nanti kalau udah dingin baru dimasukin kulkas. Oke ya. Nih kita biarkan di sini dulu dingin. Sambil nunggu itunya kita akan balikin. Kita kasih cabai yang udah kita ulek 3 hari yang lalu itu kan masih ada. Kita pindahkan ke sini buat teman makan malam dengan ayam goreng dan timun sebagai sayurnya. Itu yang bunyi-bunyi itu mesin pengering yang aku biasa pakai atasannya itu untuk foto-foto makananku. Makanya dia kelihatan hitam ya, karena memang warna pengeringku hitam. Nah, segini cukup buat sambal malam ini. Yang doyan sambal sih cuma aku. Suamiku nggak pakai begitu suka sambal, nggak pakai pun dia senang. Nah, ini kita simpan nanti di kulkas. Ini tempat jahe bubuk seharusnya, tapi aku belinya kan langsung yang 1000 gram 1 kilo, jadi yang ini aku fungsikan untuk tempat sambal aja. Nah, ini kita
gabung dengan timun. Nih, inilah meja kreasiku kalau aku foto-foto makanan. Ini daun sup aku iris-iris tadi pagi buat teman makanku. Aku suka daun sup soalnya dimakan gitu aja pakai nasi, nggak diolah dengan yang lain-lain juga aku suka. Sama nanti ada ikan yang tadi pagi ya. Sekarang kita matikan apinya, on off-nya juga kita matikan. Ayamnya udah bisa diangkat. Ini ya guys, ayam goreng bumbu ungkap buatanku udah bisa dinikmati untuk makan malam. Ini dia. Sekarang aku tiriskan dulu ya. Ini dia guys, hasil yang tadi sudah kita rekod. Ayam goreng ungkapnya 6 potong sudah selesai. Ini timunnya juga, ini sambal, ini daun bawangnya. Siap untuk kita nikmati sebagai makan malam kita hari ini. Nanti aku bangunkan suamiku, enggak deh, dia sudah bangun, sudah lagi mandi posisinya sekarang. Nanti dia turun, dia tinggal makan, aku siapin bekal untuk dia berangkat kerja ya. Sekarang aku siapkan bekal untuk suamiku dibawa ke tempat kerjanya. Nah ini dia guys, aku sudah siapin makanannya buat dibawa ke tempat kerja. Ini sudah dingin, kita tutup. Aku nggak kasih sambal ya, karena suamiku nggak doyan sambal, jadi aku nggak kasih sambal ke tempat kerjanya. Aku kasihnya hanya ayamnya, timun, sama daun bawang. Aku sudah cool begini supaya dia bisa masuk. Ternyata nggak bisa masuk, jadi harus dipisah. Ini seperti ini dipisah aja. Kita bungkus begini untuk dimasukin ke dalam tasnya. Ini buat makan malam. Ini aku tutup dulu sambil menunggu suamiku turun ke bawah untuk kami makan. Jadi sambil menunggu ini aku akan beres-beresin yang kotor-kotor tadi untuk dicuci. Udah. Oke ya. Sekarang aku mau sapu dulu. Pelanku ini besok baru aku bersihkan pel-pelannya, karena ini sekarang wastafelnya udah aku bersihkan. Aku malas mau bersihkan sekarang pel-pelannya, biarin kering aja dulu, besok baru. Nah ini udah dingin ya, aku mau pindahkan. Ini satu tempat. Satu tempat. Oke. Udah. Ini tempatnya ternyata ini kita tinggal buang-buang ininya. Tutup. Satu kali makan. Ini juga buang-buang ininya, tutup satu kali makan. Terus kita ambil ini buat nutupin si kuahnya. Singa sayang. Ininya juga aku udah mau habis wrappingnya, karena ini tempatnya kan nggak ada tutup, jadi aku pakai wrapping aja. Nah, nih.
samping juga. Ya, biar enggak. Ini dia. Aku tinggal masukin kulkas. Ini juga aku tinggal masukin kulkas. Ini kuahnya ada 2, aku masukin kulkas semuanya. Oke, guys, terima kasih sudah ngikutin aku sore sampai malam ini untuk masak, dari mulai belanja siang tadi ke aku puntur segala macam, terus masak si ayamnya. Makasih banget, ini aku juga lepas harnetnya karena udah selesai masak ya. Terima kasih sudah menemani aku dan selamat beristirahat buat teman-teman semua. Aku juga mau naik ke atas beristirahat setelah semua ayam aku masukin ke kulkas, karena itu nggak aku masukin ke freezer. Mungkin satu yang aku masukin ke freezer, yang satunya lagi besok untuk soto. Jadi terima kasih banyak sudah menemani. Lupa teman-teman untuk like, untuk subscribe yang belum subscribe, dan semoga berbahagia.